dengan saya Nurul Mutmainah di channel YouTube saya, khususnya di segmen edukasi hukum. Nah, hari ini saya mau menanggapi banyak yang tersebar di masyarakat, persepsi masyarakat mengenai pengacara. Ya, pengacara atau advokat atau konsultan hukum. Saya yang berprofesi sebagai pengacara biasanya itu kalau saya ditanya sama seseorang, kamu profesinya apa? Dan saya jawab pengacara. Biasanya respon yang saya terima itu, wah, berarti kamu suka membela orang yang salah dong. Berarti pengacara itu kenapa ya kalau orang yang sudah jelas-jelas bersalah kenapa masih dibela? Atau kadang mendapatkan respon seperti si gila orang yang salah karena honornya banyak ya. Atau bahkan misalnya seseorang sedang menghadapi persoalan hukum terus didampingi pengacara, seakan-akan orang ini ingin menindas masyarakat kecil. Nah, saya sebagai pengacara akan menjawab persepsi-persepsi yang sering saya terima dari masyarakat. Oke, jadi saya perlu jelaskan dulu ke kalian apa itu pengacara. Nah, pengacara ini atau biasa disebut dengan advokat itu sudah diatur di Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Nah, di undang-undang ini pada pasal 1 diatur bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Selanjutnya, jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Nah, siapa klien ini? Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Jadi jelas ya di dalam undang-undang advokat ini apa tugas dari advokat. Nah, selanjutnya kita bahas kliennya. Kenapa sih advokat itu mau-mau saja menerima atau membela klien yang misalnya statusnya tersangka atau dia sudah terdakwa? Itu kan sudah jelas-jelas salah. Oke, saya jelaskan dulu. Di dalam hukum itu berlaku asas praduga tak bersalah. Apa sih asas praduga tak bersalah itu? Mengenai asas praduga tak bersalah ini sudah diatur di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 8 yang mengatur bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Nah, jadi saya jelaskan dulu nih, misalnya kok bisa sih pengacara itu mau saja membela tersangka. Misalnya saya diduga melakukan penipuan. Orang yang merasa pernah saya tipu ini terlebih dahulu melapor di kepolisian. Nah, dia buat tuh laporan polisi. Nah, status saya saat itu adalah terlapor. Oke, jadi masih terlapor. Setelah saya menjadi terlapor, kemudian saya menerima panggilan polisi, saya ke sana, terus saya diperiksa. Itu biasanya kita sebut dengan di BAP, berita acara pemeriksaan. Kemudian misalnya saya ada bukti awal yang bisa memperkuat bahwa saya ini memang diduga melakukan penipuan. Nah, di situ status saya menjadi tersangka. Nah, tersangka ini biasanya itu ada yang ditahan, ada yang tidak ditahan. Nah, apa sih perbedaannya? Kalau ini nanti saya jelaskan di video lain. Setelah menjadi tersangka, biasanya itu tersangkanya ditahan dan selanjutnya akan dihadapkan di depan pengadilan untuk melalui proses pemeriksaan di tahap peradilan. Nah, saat saya melalui proses pemeriksaan di tahap peradilan, itu saya berubah status menjadi terdakwa. Kenapa disebut terdakwa? Karena ada dakwaan dari jaksa penuntut umum, ada dakwaannya, kemudian dilanjut tuntutan. Setelah semua proses pidana itu selesai, maka hakim memutuskan bahwa apakah saya ini memang bersalah. Nah, saat hakim memutuskan bahwa saya memang bersalah, itu status saya sudah meningkat menjadi terpidana. Oke, jadi jelas ya dalam proses misalnya dilapor melakukan dugaan tindak pidana itu pertama menjadi terlapor dulu,
kemudian kita bersaksi, biasa statusnya saksi. Setelah saksi kemudian diperiksa, ternyata ada bukti yang dapat mendukung untuk naik ke proses peradilan, itu maka statusnya menjadi terdakwa. Setelah melalui proses persidangan dan terbukti bersalah, itu baru terpidana. Pihak ini yang menjalani proses hukum itu diberikan hak untuk membela dirinya di hadapan pengadilan. Makanya tugas advokat atau pengacara itu mendampingi proses hukum ini, baik di tahap penyelidikan, penyidikan, dan di persidangan. Nah, apakah memang kita semata-mata memang mau membela dia? Belum tentu. Nah, karena di dalam proses peradilan itu banyak berkas yang harus disiapkan, terutama misalnya kita mau membuat nota pembelaan, kita mau membuat eksepsi, pledoi, itu kan susah kalau kita mau membuat sendiri. Bisa, tapi saya sarankan menggunakan jasa advokat, karena advokat itu memang dia sudah dilatih untuk mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam melalui proses hukum sehingga selesai. Nah, itu alasannya kenapa advokat dan pengacara itu memberikan jasa hukum kepada klien, karena belum tentu kliennya salah. Kalaupun kliennya sudah terbukti bersalah, itu memang kita membantu mereka dalam memastikan mereka menerima hak-hak mereka dalam segala proses hukum, dan kita juga membantu mereka dalam menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan dasar hukumnya dari KUHP. Nah, KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di pasal 4 ini sudah diatur bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama, dalam waktu, dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Nah, kemudian di pasal 55 itu diatur bahwa untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukum. Berhak memilih sendiri penasihat hukum. Kemudian di dalam pasal 56 diatur lagi, dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Nah, jadi mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat atau penasihat hukum itu merupakan hak dari semua orang yang berhadapan dengan hukum. Tetapi jika ada orang yang diduga melakukan tindak pidana dan ancamannya itu 15 tahun atau ke atas atau sampai hukuman mati, itu dia wajib didampingi oleh pengacara atau advokat. Jadi wajib, tidak boleh tidak. Selain itu, kalau ada orang yang tidak mampu atau orang miskin yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih, itu negara wajib menyediakan advokat, pengacara, penasihat hukum yang gratis. Jadi tidak boleh dipungut biaya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan pendampingan dari pengacara gratis ini? Nanti saya bahas di video selanjutnya. Kalian udah bisa akses videonya di sini. Mau tahu cara dapat pengacara yang gratis? Kalian silakan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau video itu udah upload. Saya akan memberikan nih salah satu contoh kasus yang besar kenapa seseorang itu perlu didampingi oleh advokat walaupun diberitakan bahwa mereka salah atau masyarakat menganggap mereka salah. Nah, salah satu kasus yang terbesar itu adalah pembunuhan Angelin di Denpasar, Bali. Pasti kalian masih ingat nih kalau kalian pernah nonton beritanya. Jadi Hotman Paris itu dia mendampingi Agus yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan
kepada seorang anak bernama Angelin. Ini kan pembunuhan Angelin ini anak berusia 8 tahun dan di tahun 2015 itu sangat heboh beritanya. Kenapa sih Hotman Paris ini sampai dia mau membela Agus yang dianggap masyarakat bahwa Agus ini memang pembunuh dari Angelin. Oke, jadi di dalam proses persidangan ini Hotman Paris mendampingi Angelin dan di dalam persidangan itu sudah terbukti bahwa bukan Agus yang membunuh Angelin, melainkan adalah ibu angkat dari Angelin yang bernama Margaret. Ya, Margaret, saya nggak tahu baca namanya, yang bernama Margaret. Jadi Margaret ini adalah seorang perempuan yang mengadopsi Angelin dan dirawat seperti anaknya. Kemudian dia melakukan pembunuhan kepada Angelin, tetapi dia menyuruh Agus untuk mengubur jasad Angelin. Jadi Agus ini tidak terbukti melakukan pembunuhan, hanya saja dia bersalah atas dia mau saja mengubur jasad Angelin secara diam-diam atas perintah dari majikannya. Jadi terbukti bahwa bukan Agus pembunuhnya. Oke, bayangkan saja masyarakat hukum, jika Agus ini sudah terlanjur dianggap bersalah oleh masyarakat, kemudian tidak ada advokat yang ingin mendampinginya, maka Margaret ini yang adalah pembunuhnya, dia akan melenggang bebas tuh di luar, dan yang di penjara adalah Agus. Nah, itu pentingnya peran advokat, karena walaupun sudah tersangka misalnya pembunuhan, itu belum tentu dia yang membunuh. Itu semua harus dibuktikan dan di pengadilan baru boleh dikatakan seseorang itu bersalah. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Nah, mulai saat ini saya membuka jasa konsultasi hukum secara online melalui WhatsApp. Kalau kalian mau berkonsultasi hukum yang lebih detail, itu kalian silakan klik link WhatsApp yang sudah saya taruh di description box, atau kalian bisa langsung chat di nomor ini nih. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan umum sih biasanya saya jawab di komen. Tapi kalau kalian mau konsultasi hukum secara lebih detail lagi, atau kalian tidak mau menjelaskannya di kolom komentar, takut misalnya identitas kalian terbongkar atau bagaimana, kalian silakan chat saya di WhatsApp. Terima kasih telah menonton ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.